Jadi kalau F itu, F dan V itu daya tiupnya harus keras. Jadi anak ini harus bisa mengatakan itu, meniup dengan bagus, dengan kuat, sekaligus dia, bibirnya ini, bukan bibir, gigi bagian atas itu agak diturunkan, kayak orang ditutup mulutnya. F, V, gitu ya. Nah, eee, itu bisa juga dengan cara menyikat bibir bagian bawahnya dulu dan giginya, gitu ya. Terus lakukan F sama P, gitu ya. Di sini saya tidak memberikan contoh lagi dalam menyikat, tetapi untuk yang disikat itu adalah bagian bibir, di mana yang kita beritahukan ke anak dengan cara merangsang dengan sikat, bahwa bagian-bagian inilah yang akan eh, melakukan untuk membuat huruf yang kita minta. Kalau G, K, dan Ki, nah ini menekan lidah di bagian antara ujung dan tengah lidah dengan stik es krim. Jadi seperti saya yang bilang G, K, Ki, X itu ya, itu lidah bagian belakang yang dekat dengan lubang tenggorokan, nah dengan pangkal lidah, itu pangkal lidahnya itu naik ke arah, langit-langit. Nah, untuk membuat lidah itu dengan posisi seperti itu, maka kita dengan menekan lidah, ya, bagian ujung, tetapi bukan ujung sekali, itu antara ujung dan tengah-tengah lidah, itu ada bagian, nah kita tekan itu dengan stik es krim, maka lidah itu akan menungging gitu ya. Jawabnya seperti nungging, lidahnya itu nungging. Oke, kita lihat ya, videonya. Nah, ini antara ujung lidah sama lidah bagian tengah. Nah, bagian itu yang di tekan gitu ya. Tapi tekannya yang jangan terlalu menekan ya. Kayak kita tahan supaya lidah itu nggak naik. Nah, oke sebentar. Kalau mau tahu gambarnya yang jelas itu di sini. Nah, ini jelas. Jadi kalau ini ujung lidah, ya, ini tengah lidah, maka Anda tekan dengan halus ya, pakai es krim stick yang halus. Kalau Ibu merasa ini kurang halus, dibobot lagi sama apa itu kain kasa juga boleh. Nah, pada waktu itu ditekan, maka ujung pangkal lidah itu akan eee, naik gitu ya. Wow. Nah, seperti ini posisi lidah, mungkin lebih baik pakai sarung tangan supaya kita ndak mudah melukai, eee, nanti kalau kena kuku apa, maka itu akan menggores sekitar mulut ini, oke. Yang penting jangan melukai anak ya. Setelah G, kaki,
huruf eng, ya. Kalau huruf eng ini, menekan lidahnya bagian tengah, jadi agak ke belakang sedikit. Nah, saya ini sangat sulit kalau mau menunjukkan ini. Ya, ini agak depan. Nah, jadi, posisi stick ini agak mundur sedikit lagi ke belakang dibandingkan tadi yang suara apa itu ya, G, K itu ya. Itu ini eng ini agak mundur lagi ke belakang, agak belakang lagi di tengah lidah. Nah, ini kurang jelas ya memang ya, tapi kita menekannya agak ke belakang daripada yang tadi kaki itu. Dan menekannya itu dengan gentle ya, Bu, ya. Maka dari itu saya itu kadang-kadang kalau mau ngajar yang seperti ini tuh kadang-kadang saya itu worry, khawatir bahwa ibu bapak itu kan karena nggak dilatih untuk ini, terus ibu melakukan dengan apa ya, nanti saya khawatir itu sebenarnya, melukai anak, gitu loh. Ibu bingung stik es krimnya nanti terlalu dalam atau gimana nanti anaknya, wek gitu ya. Jadi, tolong kalau ibu atau bapak melakukan hal-hal yang seperti ini nih yang masuk ke mulut ini, itu dilihat respon anak dan lakukan itu dengan cepat. Kalau kita, juga panik, itu nanti, stik es krimnya masuknya bisa terlalu jauh. Jadi for sure kita tenang, kita lakukan latihan-latihan itu dan tidak memaksa anak. Coba pertama kali lakukan itu dengan cepat. Jadi anak tidak usah, menderita. Kalau anaknya menderita, oke, pertama, tekan aja sebentar, keluar. Belum hanya gerakannya dulu toh, telan, 1, 2, 3 atau 1. Nah, saya, nggak pengen hasil akhirnya itu anak-anak kita itu trauma. Jadi kalau kita terapis itu bisa, bagaimana memaksa anak ya, memaksa anak istilahnya melakukan sesuatu yang anak nggak suka, tetapi anak ini nggak jadi trauma, ya. Kita menjadikan trauma kalau anak ini terlalu lama dilakukan hal itu dan anak tidak tahu kapan selesainya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak tadi itu contohnya anaknya kan sudah bagus ya. Jadi, dia nggak diperlukan hitungan, tapi anak-anak yang masih awal, mungkin ibu, tekan itu 1 detik keluar, 1 detik keluar. Nanti sambil kita melihat anak sudah terbiasa, terus anak ini, kita tekan bisa agak lama, dan anak ini ndak terlalu menolak. Kalau anak ndak terlalu menolak dan dia ndak rewel, nggak merengek-rengek, berarti anak bisa menerima dengan lebih bagus, gitu. Kalau anaknya, heboh ya, kita jangan pakai stick, sudah pakai tangan tetapi pakai itu ya, sarung tangan dan jari-jari tangan ini tolong dipotong sampai habis. Nah, dengan pakai sarung tangan kita jari-jarinya kan nggak langsung menekan ke ini, ke anak, ya. Ya sarung tangannya yang steril, terus habis itu ibu, eee, me menekan itu tidak melalui spatula, tetapi pakai ujung jari telunjuk. Langsung aja
ditekan sebentar keluar, tekan sebentar keluar, sampai anak merasa percaya dengan gerakan kita sehingga dia ndak uwek, maka pasti ibu bisa akan melihat, eee, daya tolaknya itu menurun. Nah, kalau seperti itu lama 1, 2, 3, katakan ini, baru kita lakukan. Tapi kalau anaknya masih sangat-sangat heboh, nah jangan, eee, memaksakan dulu, gitu ya. Lakukan gerakan dan suara kalau anak sudah bisa menerima tenang. Jangan mulai awal-awal gerakannya dulu. Dulu ini kan untuk membuat ini kan ibu harus menekan, lidah bagian tengah. Ya tekan 1 detik, tekan terus keluar. Pakai sarung tangan ya, Bu, ya. Belilah sarung tangan steril. Nanti kita bisa lakukan, ke terus kalau kita mau, kontrol kita lebih bagus lagi, tangan kita ada di bawah, ini, dagu ini. Karena kalau untuk untuk membuka, kita posisi tangan dalam, di bawah rahang bawah, terus kita bisa, pakai jari-jari kita untuk membuat anak kita membuka mulut seperti A tadi, bagaimana kita mengajar huruf A. Nah, bisa pakai luar, bisa pakai jari di antara gigi, dibuka, A, itu terus baru gitu, baru lakukan penekanan. Ya, ini saya, eee memberikan tips dengan banyak hal karena kalau yang masuk dalam mulut, nah seperti itu kita harus lebih hati-hati. Tapi kalau seperti A, I, U, E, O, BBM itu lebih enggak, kan cuman di luar mulut. Saya percaya kalau itu ibu lebih bisa melakukan. Nah, bentar kembali lagi ke sini ya, Bu, ya. Kalau sudah kata-kata, sudah terlewati, kita, eee, boleh mulai melakukan mix antara huruf hidup dan huruf mati dan huruf hidup. Seperti ma, mi, pa, pi. Nah, itu juga seperti itu, kalau dia sudah lolos semua itu sudah bisa, kita ke suku kata. Nah, latihannya sama, gerakannya dulu, terus gerakan dan suara, menyikat bibir atas karena ini labial loh, bibir atas dan bawah dengan sikat gigi karet untuk bayi dengan arah berlawanan. Menirukan gerakan oral, mengatupkan bibir lalu membuka mulut, lakukan berulang-ulang. Oke, kita lihat, latihannya. Oke, di sini adalah contoh untuk kata-kata itu. Kalau sudah jadi bentuk satu kata ya. Tapi kalau ibu masih belum bisa, mungkin jadi mah dulu. Karena ndak langsung bisa jadi, kata seperti itu. Nah, kalau nggak bisa lagi ya pakai cara yang tadi itu saya, menyikat apa yang, eee,
bagian-bagian mulut yang akan dilakukan pada waktu anak mengeluarkan suara tersebut. Nah, ini gerakan oral mengatupkan bibir, membuka mulut, buka tutup mulut ini melakukan berulang-ulang itu untuk supaya ini rahangnya ini kuat juga. Karena kalau kita bicara sebenarnya kita gerakan rahang itu terus-menerus dilakukan tanpa kita sadari, dan gerakan rahang ini kayak buka mulut. Buka mulut itu ada buka paling besar, ada agak agak kecil lagi, agak kecil lagi. Jadi dia itu harus ada gradasinya gitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini, itu bisa kalau anaknya itu enggak banyak ngomong sebelumnya, itu rahang itu bisa capek. Nah, maka dari itu gerakan mengatupkan dan membuka mulut itu menguatkan otot-otot rahang juga. Supaya pada waktu dia bicara, dia enggak capek, terus kalau capek itu ya dia anaknya akan berhenti, enggak mau melakukan gerakan-gerakan tersebut karena sudah capek. Nah, pada waktu itu kalau kita nggak tahu, kita merasa, "Loh, anak saya loh cuma bisa ngomong nggak banyak, sekali aja terus berhenti." Nah ini, maka dari itu kalau untuk yang kasus-kasus seperti ini, tolong otot-otot yang di wajah ini dilatih sesering mungkin sehingga kuat dan anaknya mampu bertahan untuk melakukan memproduksi suara itu berulang-ulang, ya.